Oke, jadi bab ini kan tadi tentang aplikasi turunan ya. Intinya bukan maksudnya aplikasi turunan itu adalah konsep turunan dipakai untuk soal aplikasi, bukan ya. Tapi turunan ini sebenarnya kita bisa manfaatkan buat apa aja sih gitu. Atau bisa diaplikasikan untuk apa aja. Nah, tadi di bagian pertama kita sudah membahas bahwa turunan itu bisa dimanfaatkan untuk menganalisis kapan fungsinya naik dan kapan fungsinya turun, ya kan? Itu kita bisa manfaatkan turunan. Jadi kalau turunannya positif, berarti di interval tersebut fungsinya naik. Kalau turunannya negatif, berarti di interval tersebut fungsinya turun, gitu ya. Nah, selain untuk menganalisis naik dan turun, nah, kita juga bisa menggunakan atau mengaplikasikan turunan untuk menyelesaikan masalah optimisasi. Jadi di sini optimization problem. Saya nggak bahas semua masalahnya, tapi saya akan langsung ke masalah yang ada hubungannya sama biologi. Jadi di sini an ecologist has 500 meters of fencing. Jadi orang ekolog ya. Apa ekologis ya? Kan ada ilmunya ekologi ya. Nah, pakar dalam ekologi itu disebut dengan ekologis. Jadi seorang ekologis dia mempunyai 500 meter pagar to enclose a rectangular study plot ya, untuk menutup sebuah ya tempat untuk study, untuk belajar ya. Mungkin mengamati apa nanti saya nggak tahu nih. Yang berbentuk rectangular ya, persegi 4. What should the dimension of the plot be to maximize the enclosed area? Berapa dimensi dari area tersebut yang seharusnya untuk memaksimumkan area yang tertutup tersebut ya. Nah, solusinya di sini diagram. Jadi sebuah gambar dari plotnya itu, plot itu apa ya? Bidang tanah. Oh ya, bidang tanah. Mungkin sebidang tanah ya. Jadi plot tuh berarti sebidang tanah untuk belajar, mungkin dari study plot. Untuk keperluan riset bisa jadi. Nah, sebidang tanahnya digambarkan di gambar 3.33. Kemudian misalkan A itu adalah luas yang akan dimaksimumkan. Area di sini artinya luas ya. Bukan area seperti dalam bahasa Indonesia, tapi area di sini luas dalam bahasa Inggris. Jadi misalkan A itu adalah luas yang akan dimaksimumkan, maka kita bisa tulis luasnya itu kan X kali Y ya kan. Jadi kalau panjangnya X, lebarnya Y, maka luas dari sebidang tanah ini kan panjang kali lebar. Ya. Kita asumsikan X dan Y ini berbeda aja. Jadi bukan persegi. Ya. Kita asumsikan berbeda dulu. Ya. Makanya di sini simbolnya berbeda. Panjangnya X, lebarnya Y. Berarti rumusnya kita bisa tulis dengan A sama dengan X kali Y. Ya. The perimeter of the rectangle is given by. Nah, perimeter itu maksudnya si pagarnya. Di pagar yang berbentuk persegi 4 itu luasnya mungkin ya. Ya, luasnya. Luas itu, luas persegi panjang itu kan 2 kali panjang 2P tambah 2L ya. Jadi di sini keliling. Jadi kalau yang ditanya berapa panjang dari pagar ini,
itu kan konsep keliling, ya kan? Ada istilah keliling, ada istilah luas, ya kan? Kalau keliling itu berhubungan dengan berapa panjang sisi-sisinya ditotalkan, ya, dijumlahin. Ini X, berarti X tambah X, 2X, ini Y, di 2Y gitu ya. Jadi 2X tambah 2Y sama dengan 500, ya kan? Kenapa 500? Karena si ekologisnya itu dia punya pagarnya sepanjang 500 meter. Dia tuh mau mencari ukuran dari sebidang tanah ini berapa sih X-nya dan berapa Y-nya supaya apa? Supaya luas dari sebidang tanah ini bisa maksimum. Bisa yang paling besar. Nah, kemudian solving this equation for Y produce dengan menyelesaikan persamaan di atas untuk Y menghasilkan Y sama dengan 250 min X. Dari mana itu? Nah, di sini kita punya 500 sama dengan 2X tambah 2Y. Jadi maksud dari solving this equation for Y itu maksudnya kita buat supaya menjadi Y sama dengan apa. Nah, kalau misalnya 2X-nya pindah ruas ke kiri. Oke, sebelum ke situ ya. Ini semuanya bisa dibagi dua ya. Ini dibagi dua, ini dibagi dua. Ini jadi 250 ya kan. Jadi 250 sama dengan X plus Y. Iya kan? Nah, kemudian kalau kita mau buat Y sama dengan, berarti X-nya pindah ruas ke kiri. Jadi negatif ya. 250 min X. Nah, gitu. Jadi, di sini dari mana Y sama dengan 250 min X? Itu dari sini. Oke. Nah, by substituting this into the primary equation, dengan mensubstitusikan persamaan ini, Y yang sama dengan ini ke persamaan utama yang ini nih, A sama dengan X kali Y, jadi tinggal diganti Y-nya dengan ini, 250 min X. Makanya di sini X kali 250 min X yang asalnya X kali Y, ya kan? Kalau dikalikan, X kali 250 jadi 250 X, X kali min X jadi min X kuadrat. Ya kan? Substitusikan ke luasnya itu. Kemudian because Y must be positive, 250 min X itu lebih besar dari 0 atau 250 lebih besar dari X. Also X must be positive, so the visible domain is okay. Karena Y ini hasilnya harus positif ya. Lihat di sini Y-nya kan sama dengan 250X. Atau gini, kalau kalian takut bingung ya. Kita punya Y sama dengan 250 min X, ya kan? Y-nya harus positif. Y-nya harus lebih besar dari 0. Berarti 250 min X ini harus lebih besar dari 0. Ya kan? Kan Y-nya 250 min X. Makanya di sini, karena Y-nya harus positif, maka 250 min X besar dari 0. Atau 250 lebih besar dari X. Dari mana? Ya, X-nya pindah ruasin ke ruas kanan ya. Jadi X-nya di sini. Nah, gini. Kalau baca dari kiri ke kanan berarti 250 lebih besar dari X atau X lebih kecil dari 250 ya kan kalau bacanya dari kanan ke kiri. Dan juga X must be positive ya. So the visible domain is, nah kenapa Y-nya harus positif? Sebelum ke situ ya. Kenapa Y-nya harus positif? Karena ini kan berhubungan dengan panjang pagar ya kan. Mungkin nggak Y-nya ini panjangnya negatif? Nggak mungkin kan? Makanya di sini Y-nya harus positif. X-nya juga sama. X-nya juga harus positif.
Nggak mungkin panjangnya ini negatif, ya kan? Nah, also x must be positive, so the visible domain is nah sehingga x-nya itu berarti bisa antara 0 sampai 250. Dari mana? Nah, gini aja. Kan y-nya itu sama dengan 250 sebelum ke situ. Kita punya tadi kan ini ya, 250 plus S sama dengan X plus Y. Berarti kalau X sama dengan, ini kan 250 min Y. Ya, jadi X-nya itu sama dengan 250 min Y. Supaya X-nya positif, X-nya harus lebih besar dari 0, berarti 250 min Y juga harus besar dari 0. Maka Y-nya harus lebih kecil dari 250. Gitu ya. Y-nya pindah ruas ke kanan. Y-nya lebih kecil dari 250, tapi di sini nggak ada. Nah, Y-nya lebih kecil dari 250 itu berarti jadi nilai Y-nya ini maksimum sama dengan 250. Berarti 250 itu ketika X-nya 0 ya. 250 itu ketika X-nya 0. Kalau X-nya 0 kan ini Y-nya 250. Ya kan? Nah, itu batas atas dari Y. Kemudian bentar, ini X-nya 0 sampai 250. Oh, dari sini juga bisa ya. Sorry. Ini dari sini. Jadi Y-nya kan harus lebih besar dari 0. Ini syaratnya. Ya kan? Dan Y-nya itu akan lebih besar dari 0 kalau nilai X-nya kurang dari 250. Makanya di sini X-nya kurang dari 250 dan minimumnya itu 0 ya kan, nggak mungkin X-nya negatif ya kan. Makanya di sini antara 0 sampai 250 ya. Jadi ini dan ini itu saling terkait. Jadi ini kita nggak usah ke sini. Oke. Jadi dari mana X interval 0 sampai 250 itu karena itu. Nah, kemudian untuk mencari luas maksimum, maka kita awali dengan mencari titik kritis ya. Untuk mencari titik kritis itu kan turunkan. Jadi rumus luas itu yang asalnya A sama dengan X kali Y itu sudah berubah sekarang jadi 250X min X kuadrat. Karena kita sudah substitusikan nilai Y-nya ke sini. Nah, kemudian si A ini kita turunkan terhadap X. Jadi sini dA per dx sama dengan 250 min 2X, ya kan? Ini X kuadrat diturunkan jadi min 2X. Kemudian titik kritis itu kan kita buat turunan ini sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Kemudian min 2X-nya pindah ruas ke kiri jadi positif. Jadi 2X sama 250, maka X-nya kita punya 125. Kan? Jadi titik kritisnya itu hanya ada satu, yaitu 125. Kemudian kita pakai, jadi ibaratnya itu kita punya garis bilangan 125 ini adalah titik kritisnya antara ini 0 sampai 250 ya untuk nilai X. Ini kan nilai X. Nah, kemudian kita pakai turunan pertama. It follows that A is a maximum when. Nah, nilai A itu katanya maksimum ketika X-nya sama dengan 125.
Oh, ini kalau ini nggak usah cari interval, sorry. Kalau ini nggak usah cari interval, jadi nilai titik kritis itulah titik dari puncaknya, ya. Nilai maksimumnya itu ketika titik kritis itu. Kenapa bisa seperti itu? Oke, saya akan flashback ke ini, increasing and decreasing function. Kenapa titik kritis itu bisa menjadi puncak atau nilai maksimum? Karena gini, coba lihat. Kalau bentuk grafiknya gini, ini kan titik kritisnya perubahan antara naik ke turun, ya kan? Berarti kita bisa simpulkan bahwa titik kritis ini adalah nilai fungsi maksimumnya, iya kan? Nilai puncaknya. Titik kritis ini adalah nilai puncak dari perubahan antara naik ke turun, ya kan? Nah, jadi itulah kenapa tadi dengan mencari titik kritis kita bisa apa namanya? Kita bisa mengamati nilai maksimum dari suatu fungsi atau puncaknya. Itu adalah ketika di titik kritis tersebut. Atau kalau mau uji apa namanya? Uji garis bilangan juga boleh ya. Misalnya 125 ini satu ya. Kalau satu ini turunannya positif atau negatif, masukin aja ke turunan ini ya kan. 250 min 2x. Kalau x-nya 1 berarti positif, ya kan? Ini positif. Sekarang kalau lebih dari 125 itu positif atau negatif? Berapa? Misalnya 200. Yang supaya gampang ya. Lebih banyak nolnya. Kalau x-nya 200 ini kan 2 kali 200 400 ya kan, min 400 berarti negatif ya, jadi negatif. Jadi titik kritis 125 ini itu adalah perubahan dari naik ke turun. Tadi saya pertunjukkan ada sebuah grafik yang bentuknya gini. Ini titik kritis. Titik kritis itu ketika gradien garis singus sama dengan 0. Dan itu adalah titik perubahan antara naik, lihat nih, naik positif, terus ini 0 di sini, terus berubah jadi negatif, turun. Nah, jadi inilah nilai maksimumnya. Jadi berapa ukuran dari X, berapa panjang X supaya luasnya maksimum itu adalah 125. Berapa panjang Y? Nah, Y-nya harus dimasukin ke rumus ini. Y-nya kan 250 min X. Kalau X-nya 125, maka Y-nya 125 juga. Nah, jadi kesimpulannya ukuran dari sebidang tanahnya itu harusnya 125 kali 125. Supaya apa? Supaya luasnya itu maksimum. Jadi panjang X-nya 125, panjang Y-nya 125. Kesimpulannya memang panjang X dan Y-nya ini sama, ya kan? Tapi ini kan namanya apa tuh namanya? Asumsi awalnya itu harus kita asumsikan berbeda kan antara X dan Y, karena boleh jadi bentuknya itu tidak sama antara X dan Y. Kenapa ini nilai maksimum? Karena kalian coba aja nilai X dan Y yang lain yang kalau dikalikan hasilnya 500. Sorry, yang kalau yang kelilingnya itu 500. Misalnya berapa? Jadi kita punya, bentar. Kalau itu kan gini ya. Oke, anggaplah ini proporsional. Ini 125, ini 125, ini 125, ini 125 ya kan. Panjang pagarnya kan kalau dijumlahin itu 125 kali 4 ya kan. 4 kali 125. Ini kelilingnya nih. 4 kali 125 itu kan 500 ya kan. Nah, kan ada kemungkinan lain yang supaya hasilnya 500. Ya enggak? Misalnya apa? Misalnya kalau ini 100, ini juga 100, berarti ini 200 ya kan. Ini 150
Boleh juga kan? Kayak gini. Iya nggak? Ini kalau dijumlahin panjang pagarnya, ini 500 juga. Iya nggak? 100, ini 150 tambah 150 kan 300. 300 tambah 200, 500 juga. Iya kan? Ini 500 juga ini. Tapi kalau di ini kelilingnya sama. Kelilingnya ini 500, tapi luasnya berbeda. Ini kalau kita hitung luas, 100 kali 150. Berapa? 15.000 ya. 15.000. Kalau ini luasnya 125 kali 125. Iya kan? Panjang kali lebar. Atau kalau persegi, sisi kali sisi. Iya kan? 125 kali 125 berapa? 15.625. Ya, 15.625. Mana yang lebih besar luasnya? Yang ini. Ya kan? 125 kali 125. 15.625. Yang ini luasnya 15.000. Tidak lebih besar dari yang luasnya ini. Kan kita tadi tujuannya mau mencari berapa panjang X dan Y. Kalau kita punya panjang pagar 500, berapa panjang X dan Y agar luasnya itu maksimum. Yang paling besar luasnya. Dan berdasarkan hasilnya tadi, luas yang paling maksimum itu bisa kita dapatkan 15.625 dengan panjang X-nya 125 dan panjang Y-nya 125. Nah, dengan rumus matematis ini kita bisa jamin bahwa tidak ada kombinasi X dan Y yang lain yang bisa menghasilkan luas yang lebih besar daripada 15.625. Dan ini kita memanfaatkan turunan. Tadi cari titik kritis, kemudian di titik kritis itulah nilai maksimum atau minimumnya. Bisa jadi kasusnya itu minimasi, mencari yang paling minimum. Oke, nah ini adalah latihan. Suppose the ecologist, misalnya si ekologisnya itu dia punya 600 meter panjang pagarnya. What should the dimension of the plot to maximize the enclosed area? Berapa ukuran dari sebidang tanah itu, berapa nilai X dan Y-nya agar luasnya itu maksimum. Silahkan nanti ini menjadi latihan setelah penjelasan materi.